Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Berikutnya Ustadz. Ustadz, mainan anak-anak itu kan umumnya mengandung unsur musik. Bagaimana cara agar menerapkan pemahaman bahwa musik itu haram ke anak sejak usia dini? Pertama, antum jangan belikan. Iya. Kalau selama antum mau bilang sama dia tidak boleh, tapi antum tiap hari bawain mainan musik, ya susah. Karena dia berpikir orang tua saya saja belikan, gitu kan? Itu dulu, tidak usah dibelikan. Cari mainan yang penuh dengan edukasi, kan banyak gitu. Banyak sekali kan, yang bisa kita pilihkan, puzzle tanpa ada musik, kan gitu banyak. Pendidikan-pendidikan, susunan kata, dan segala macam di aplikasi. Kalaupun pakai handphone, kita batasi waktunya dia pakai. Kalaupun harus main game, mungkin gamenya yang berpendidikan gitu ya. Yang kira-kira mengajar dia apa gitu. Ya, saya pernah coba, karena saya pikir kalau melepaskan anak-anak juga 100% dari media, itu akhirnya membuat mereka jadi tidak tahu apa-apa. Gitu kan. Tapi bagaimana kita arahkan kepada hal yang positif. Gitu. Saya coba downloadkan game sendiri, saya coba lihat dokter misalnya. Ternyata ada manfaatnya tuh. Saya coba downloadkan game dokter, ya, kemudian anak-anak coba main di rumah, tapi saya ingatkan, ini ada musiknya, hilangkan suaranya nak. Alhamdulillah mereka selalu hilangkan suaranya. Bahkan kalau misalnya baru dibuka keluar suaranya aja, mereka saling berlomba untuk kecilin volumenya. Dan itu bukan cuma saya, istri saya pun memberikan kesaksian sama gitu. Akhirnya mereka, dan manfaatnya ternyata, mereka jadi tahu, oh kalau ke dokter itu memang kadang-kadang ada suntik ya. Kalau dokter gigi, oh ternyata dibersihkan seperti ini. Dan saya coba lihat, saya pernah bawa anak-anak ke dokter gigi, pada saat gigi mereka lubang, itu sama sekali gak takut gitu. Ada pengaruhnya, ada efek positifnya. Dan ternyata dokternya bilang, ini Ustaz gimana caranya anak-anak selama ini anak-anak kalau masuk ke dokter sini pasti ketakutan. Tapi anak-anak semua pada berlumba-lumba, saya duluan gitu, mau duluan duduk di kursinya dokternya gitu. Karena bagi mereka sudah tahu informasi sebelumnya, contohnya. Tapi bukan juga kita harus habiskan waktunya di situ ya. Kita batasi sepekan sekali misalnya, 1 jam dalam 1 pekan, ya bukan tiap hari harus diberikan sehingga dia terus terbawa dengan itu. Ya itu yang pertama, jadi antum jangan belikan. Yang kedua, tentu kita gantikan ya, kasih opsi lain tadi ya. Opsi-opsi lain, mainan-mainan lain cukup banyak. Saya pernah cek juga beberapa ikhwan kita, itu Masya Allah sudah buat mainan yang berbau edukasi ya. Saya coba cek ternyata cukup banyak itu, nyebar. Di Jakarta ini cukup banyak gitu ya. Saya juga tidak perlu sebutkan nama-nama perusahaan ataupun jenis-jenis mainannya, tapi saya sempat datang ke sana sama keluarga itu, saya cek banyak sekali variabelnya. Ya, yang dari kayu, yang dari kertas, yang dari indan itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pendidikan gitu ya. Kemudian yang kedua, jelaskan saja. Karena kami termasuk berpegang pendapat tidak boleh musik ya. Itu hukumnya kami berumah pada pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh. Ya, sedikit sekali pendapat yang mengatakan boleh kalau alat musiknya bukan lantunan lagunya, itu beda. Lantunan lagu itu masih ada yang membolehkan. Tetapi kalau alatnya ini sudah kesepakatan, itu bisa dikatakan, kita katakan kesepakatan gitu ya, dan terutama dalil masalah ini. Dan sebenarnya menjelaskan kepada anak-anak itu lebih mudah daripada menjelaskan kepada orang tua gitu ya. Tinggal bilang ini nggak boleh, selesai. Saya praktekin pada anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kami, ini nggak boleh, ini haram. Mereka sudah tahu, sekali 2 kali jadi dijelaskan. Dan tinggal bagaimana kita hindarkan mereka dari itu, kita pun sendiri harus lepas dari itu ya. Jangan antum bilang haram, antum sendiri di mobil tetap dengar gitu. Ya. Jadi memang kita tunjukkan kepada mereka komitmen kalau kita tidak melakukannya. Allahu a'lam. Ya. Berikutnya Ustaz. Dan ini sebenarnya tambahan. Ini sebenarnya juga bagi ikhwan dan akhwat yang punya kreativitas ya. Mungkin antum punya ide-ide, antum bisa kembangkan. Saya masih heran kenapa sampai sekarang tidak ada ikhwan dan akhwat kita yang sibuk di tahun ajaran sekolah itu. Mereka coba inisiatif buat tas-tas anak-anak, buku tulis. Kan selama ini selalu gambarnya Spiderman, Batman, apalah gitu yang tidak masuk akal ya. Kenapa antum nggak jadikan itu sebagai ajang bisnis? Halal itu. Buat tas gambarnya aku anak soleh, tulisannya misalnya. Aku suka sholat misalnya. Kenapa nggak buat itu? Buku tulis kan bisa kita buat kan, daripada gambar robot yang nggak jelas atau gambar apa gitu ya. Itu kenapa kita nggak buat itu? Supaya ada alternatifnya. Karena kalau sudah masuk ke alam anak-anak ini umumnya buku-bukunya, tasnya, apalagi kalau mau tahun ajaran baru sekolah, ya kayak kita kemarin baru masuk itu luar biasa gitu. Dan itu dibiarkan, sayang sekali. Kenapa antum tidak kumpul dengan beberapa orang ikhwah, terus kemudian atau akhwat lalu kreatif lahirkan, itu kan bisa.
Buku tulis itu banyak sekali kita bisa tulis nasihat-nasihat gitu kan. Kalau perlu setiap lembaran ada juga nasihatnya di bawah gitu ya. Sebuah apa ayat hadis kan mereka pakai nulis itu. Kan mereka bisa baca gitu ya. Kan setiap kali kalau lihat baca aku anak soleh, aku cinta sholat, aku ingin haji atau apalah ya. Itu kan bagus banget itu contohnya. Jadi sebenarnya ini bisa jadi kreativitas kita. Sama juga dengan baju-baju anak-anak itu ya. Gambar-gambar segala macam gitu. Berapa kali saya bilang teman-teman, Mickey Mouse itu tikus. Ya, tikus. Itu tikus dalam Islam diperintahkan untuk dibunuh. Kenapa? Antum pelihara. Enggak Ustaz, bukan fisiknya. Iya, tapi di baju anak antum ada tikus. Di spraynya ada tikus gitu. Di gordengnya tikus, di tasnya tikus. Kenapa tikus? Orang Yahudi lagi yang buat. Gitu kan? Lah iya betul. Untuk apa tuh Mickey Mouse, Minnie Mouse itu apa manfaatnya? Karena manfaatnya diajarkan musik sama mereka. Tikus lagi. Gitu kan? Domba masih mending gitu. Halal dimakan. Bisa dikurbankan. Kenapa tikus? Kan gitu. Kata Nabi SAW, 5 hewan boleh dibunuh. Di wilayah halal dan wilayah haram. Wilayah halal itu kayak kita di Indonesia selain Mekah dan Madinah. Wilayah Mekah itu wilayah haram namanya. Wilayah dimuliakan. Sebenarnya wilayah haram itu teman-teman tidak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Wilayah haram nggak boleh kecuali darurat. Ada sudah disepakati fatwa ulama mengganggu jalan pohonnya baru boleh ditebang. Nggak boleh sembarangan antum ganggu itu. Pernah ada jemaah umroh sama kami tanya, Ustadz ini burung merpati dekat Masjidil Haram boleh ditangkap nggak? Untuk apa ditangkap? Mungkin dia mau makan merpati. Lagi kangen makan burung merpati. Kan di Indonesia bisa. Gak bisa Pak. Ini wilayah haram. Gak boleh. Ya, gitu. Dipelihara oleh pemerintah Saudi itu. Banyak burung yang biasa di Masjid Haram, Masjid Nabawi kita beri makan. Gitu kan. Itu memang di wilayah haram. Gak boleh. Tetapi Nabi bilang apa? Ada 5 hewan boleh dibunuh. Dianjurkan dibunuh. Di wilayah haram dan di wilayah halal. Disebutlah yang pertama tikus. Gitu. Iya. Yang pertama itu tikus. Boleh dibunuh gitu. Kemudian baru ular, ya, baru anjing buas, baru raja wali, kemudian burung gagak yang dadanya berbulu putih. Begitu hadisnya. Coba antum cek. Riwayat lain ada cecak, ada juga riwayat lain kalajengking. Saya sering sebutkan 7 hewan yang halal untuk dibunuh gitu kan. Kenapa ini yang diwariskan kepada anak-anak? Sayang sekali. Kan gitu. Contohnya, coba jadikan ini justru kesempatan untuk kembangkan. Banyak kan anak-anak muda, Masya Allah, kreatif-kreatif ya. Sayangnya mereka buat baju kaos malah tulisannya yang tidak masuk akal gitu ya. Saya pernah lihat baju kaos, oh Allah ini bahasanya apa gitu ya. Bahasa kesyahwat, bahasa menghina. Untuk apa ini? Kenapa enggak bahasa-bahasa yang baik? Oh sudah ada Ustadz yang buat. Berapa orang yang buat gitu? Yang kreatif untuk membuat baju kaos itu berapa orang? Kenapa enggak semuanya bergerak supaya jadi banyak opsinya gitu? Iya.